Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Muhibudin Wijaya Laksana, SOS MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Komunikasi, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 14 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berupa analisis perbandingan media online, tirto.id, dan kumparan. Adapun anggota dari kelompok 14 yaitu saya sendiri, Ratih Pujawati sebagai moderator dan juga pemateri ketiga, ada Rima Siti Nurhamidah sebagai pemateri pertama, dan juga ada Rida Nur Sapitri sebagai pemateri kedua. Mungkin langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Baik, jadi dalam berkomunikasi itu diperlukan sebuah manajemen komunikasi sebagai landasan seseorang dalam menyampaikan pesan agar menjadi sebuah pesan yang efektif. Kemudian dengan adanya komunikasi organisasi, anggota yang satu dengan yang lainnya di lingkungan internal organisasi itu akan saling terhubung dan saling bekerja sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi komunikasi dapat berjalan seperti yang diinginkan tentu dengan adanya media sebagai pengantar pesan. Adapun media yang dikenal selama ini yaitu media cetak dan media elektronik. Nah, sedangkan belakangan ini sudah banyak bermunculan media baru sebagai pengaruh dari perkembangan pengetahuan dan juga teknologi. Nah, salah satu media online yang dikenal oleh masyarakat adalah tirto.id dan juga kumparan. Nah, sebagai media online yang digandrungi oleh masyarakat, maka kami ingin mengetahui seperti apa profil dari kedua media tersebut serta bagaimana cara pengelolaan sebuah medianya agar tetap eksis bertahan hingga saat ini. Kemudian kami juga akan mencari tahu perbedaan di antara tirto.id dan juga kumparan. Seperti dalam hal penulisan informasinya seperti apa, konten isi media, model bisnis, dan juga strategi komunikasinya. Mungkin selanjutnya ada pembahasan yang akan dibahas pada kali ini. Yang pertama mengenai profil media online tirto.id. Yang kedua ada profil media online kumparan. Yang ketiga ada perbandingan media online tirto.id dan kumparan. Dan yang keempat ada isi konten. Mungkin langsung saja untuk materi yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh saudari Rima Siti Nurhamidah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu sejarah media online dari tirto.id. Tirto.id adalah media online yang didaftarkan oleh Dewan Pers Indonesia dan diluncurkan pada 3 Agustus tahun 2016 dan didirikan oleh Atmaji Sabto Anggoro yang juga menjabat sebagai pemimpin redaksi dan CEO. Teguh Budi Santoso sebagai Direktur Konten dan Nur Samsi sebagai Direktur Teknologi. Tirto.id memiliki slogan yaitu jernih mengalir mencerahkan. Nama Tirto sendiri dipilih sebagai ungkapan penghormatan kepada Bapak Pers yang diangkat tahun 1973 dan pahlawan nasional. Selanjutnya adalah sejarah media online kumparan. Kumparan adalah platform media kolaboratif di Indonesia, tempat para pembaca dapat membaca, membuat, dan berbagi berita informatif. Dirancang untuk satu platform, Kumparan juga merupakan platform pertama di Indonesia yang menggabung jurnalisme berbasis teknologi dan memungkinkan interaksi antar semua pengguna. Kumparan dapat digunakan pada perangkat seluler, komputer, dan perangkat digital lainnya. Keunggulan Kumparan adalah fungsi PAT, Personalization Algorithm Technology, yang memungkinkan konten didistribusikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Dan selanjutnya yaitu adalah alamat dari media online ini, yaitu alamat tirto.id, Jakarta, Jalan Kemang Timur Raya, nomor 63B, Bangka, Mampang, Perapatan. Jakarta Selatan 12730, telepon 021 2270 7925. Dan alamat kumparan yaitu Jalan Jati Murni nomor
1A, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540. Adapun visi dan misi dari media online tersendiri yaitu visi dan misi tirto.id, yaitu yang pertama visinya mencerahkan sebagai keharusan menyajikan tulisan-tulisan yang jernih atau clear, mencerahkan, berwawasan, memiliki konteks, mendalam, investigatif, faktual, didukung banyak data kuantitatif dan kualitatif, baik sekunder maupun primer, serta dapat dipertanggungjawabkan. Lalu misinya yaitu mencerdaskan para pengguna internet dan dengan konten-konten yang berkualitas, informasi yang penting, relevan, dan berdasarkan fakta. Selanjutnya, visi dan misi kumparan. Visinya yaitu memanfaatkan data dan inovasi untuk memberikan konten terbaru kepada jutaan pembaca setiap hari melalui penceritaan dan jurnalisme kelas dunia. Dan selanjutnya adalah misinya, unggul dalam jurnalistik, bertanggung jawab untuk memberikan konten yang akurat dan adil. Unggul dalam bercerita, memicu kepentingan dan emosi publik melalui cerita. Unggul dalam teknologi, menggunakan personalization algoritma teknologi. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Rima Siti Nurhamida yang sudah memaparkan materinya. Langsung saja untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan mengenai logo, tampilan website, dan juga tabel perbandingan analisis dari media online tirta.id dan juga kumparan yang akan disampaikan oleh Saudari Rida Nursapitri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang pertama mengenai logo dari media tirto.id dan logo kumparan. Untuk logo dari tirto.id, mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya, di mana logonya itu ditulis dengan jelas tirto.id dengan menggunakan font berwarna biru. Kumparan juga sama menggunakan font berwarna biru dan ditulis secara jelas yaitu kumparan. Nah, kedua logo ini termasuk jenis logo type. Selanjutnya mengenai tampilan website dari tirto.id dan kumparan. Mungkin teman-teman bisa lihat langsung ya di PPT kita perbandingan antara tampilan website dari tirto.id dengan kumparan. Kemudian perbandingan antara tirto.id dan kumparan. Bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari konten dan fokus. Tirto sendiri menyajikan konten berita dan analisis yang mendalam dengan berbagai topik yang mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, dan topik-topik lainnya yang mungkin relevan di Indonesia. Kemudian untuk kumparan sendiri itu lebih menawarkan ke jenis konten yang terhangat mengenai berita terkini, hiburan, gaya hidup, teknologi, dan olahraga. Kemudian di poin kedua itu dilihat berdasarkan pendekatan jurnalisme. Tirto sendiri itu berbasis data driven, di mana Tirto sendiri menggunakan data dan fakta sebagai landasan untuk menyajikan berita dan analisis. Sedangkan kumparan menggunakan pendekatan jurnalisme berita terkini, yang mana lebih menekankan kecepatan dalam memberikan berita dan informasi terbaru. Selanjutnya, di poin ketiga ada interaksi dengan pembaca. Tirto menawarkan platform interaktif yang memungkinkan pembaca untuk berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan komentar pada setiap artikel yang sudah dipublikasikan. Sedangkan kumparan sendiri memiliki fitur komentar yang mana memungkinkan para pembaca untuk berinteraksi dengan media itu atau bahkan satu sama lain secara langsung. Untuk model bisnisnya, Tirto itu mengandalkan pendapatan dari iklan digital sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka. Selain itu, mereka juga memiliki program berlangganan premium yang memberikan akses kepada pembaca untuk konten eksklusif. Sedangkan kumparan mengandalkan pendapatan dari iklan digital sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka. Selain itu, kumparan juga menjalin kerjasama dengan merek dan perusahaan untuk konten berbayar atau branded content. Mengenai kepercayaan masyarakat, Tirto sendiri dianggap
memiliki reputasi yang baik dalam hal akurasi dan keberimbangan pemberitaan. Sedangkan Kumparan memiliki basis pengguna yang cukup besar dan dikenal sebagai platform yang populer di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Rida Nur Sapitri yang sudah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai isi konten yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, di sini saya akan memaparkan mengenai isi konten dari tirto.id terlebih dahulu. Yang pertama, mengenai berita dan analisis mendalam. Tirto dikenal dengan konten berita dan analisis yang mendalam. Kemudian yang kedua, mengenai politik dan sosial. Tirto memiliki fokus khusus pada berita politik dan sosial. Kemudian yang ketiga, dari segi ekonomi, Tirto juga menyajikan konten terkait ekonomi, termasuk perkembangan ekonomi nasional dan internasional, bisnis, investasi, dan topik-topik terkait keuangan. Kemudian yang keempat, dari segi opini dan analisis, Tirto menyediakan platform opini yang memungkinkan pembaca untuk berbagi pandangan dan pemikiran mereka terkait isu-isu yang sedang diperbincangkan. Selanjutnya, isi konten dari Kumparan. Yang pertama, dari segi berita terkini, Kumparan menyajikan berita terkini dari berbagai topik seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, hiburan, gaya hidup, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dari segi hiburan, Kumparan juga menghadirkan konten hiburan seperti gosip selebriti, informasi mengenai film, musik, dan industri hiburan lainnya. Yang ketiga, dari segi gaya hidup, Kumparan menampilkan konten tentang gaya hidup, termasuk tips fashion, kecantikan, kuliner, perjalanan, dan topik-topik seputar gaya hidup modern. Kemudian yang keempat, mengenai komunitas. Kumparan memiliki fitur community yang memungkinkan pembaca untuk bergabung dalam grup komunitas berdasarkan minat dan berinteraksi dengan sesama pembaca. Mungkin itu pemaparan dari materi yang terakhir. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Tirto.id dan Kumparan merupakan platform media online yang sangat dikenal oleh khalayak. Kedua media online ini memiliki perbedaan dan ciri khasnya masing-masing, seperti Tirto.id yang tidak berpihak pada politik, serta Kumparan yang menjunjung tinggi nilai excellent in teknologi. Dalam hal konten media, Tirto.id menyajikan konten berita dan analisis yang mendalam dengan berbagai topik. Sedangkan Kumparan menawarkan berbagai jenis konten, termasuk berita terkini, hiburan, gaya hidup, teknologi, olahraga, kesehatan, dan topik-topik lainnya. Untuk model bisnis, Tirto.id mengandalkan pendapatan dari iklan digital sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka. Selain itu, mereka juga memiliki program berlangganan premium yang memberikan akses kepada pembaca untuk konten eksklusif. Sedangkan untuk Kumparan juga mengandalkan pendapatan dari iklan digital sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka. Selain itu, mereka juga menjalin kerjasama dengan merek dan perusahaan untuk konten berbayar atau branded content. Meskipun terdapat banyak perbedaan dalam berbagai hal, kedua media ini tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk pembaca serta menjaga kualitas konten dan loyalitas pembaca. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ketikkan pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan NIM terlebih dahulu. Baik, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari teman-teman. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.